Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok mahasiswa program studi oceanografi ITB pada video kali ini akan mempresentasikan hasil makalah yang telah kami buat sebagai pemenuhan tugas besar mata kuliah penginderaan jauh oceanografi. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok yang terdiri dari saya sendiri, Salwa Karimah Zahira dengan NIM 1292413 dan rekan saya Rizky Tegar Prihartanto dengan NIM 1292470. Pada pembahasan kali ini, fokus kami adalah mengenai pemetaan sebaran tumpahan minyak di Pulau Kargi, Iran menggunakan citra SAR Sentinel-1 pasca konflik Timur Tengah tahun 2026. Masuk ke bagian latar belakang. Penelitian ini didasari oleh perhatian kami terhadap isu pencemaran laut. Pasca konflik Timur Tengah yang terjadi pada awal Mei 2026 kemarin, terdapat peningkatan risiko tumpahan minyak yang cukup serius di sekitar Pulau Kargi, Iran. Sebagai salah satu hobi gas utama, tumpahan minyak di wilayah ini jelas menjadi ancaman nyata bagi ekosistem laut yang ada di Teluk Persia. Menurut teori dari Muhtasar tahun 2007, upaya penanggulangan tumpahan minyak ini sebetulnya dibagi menjadi dua pendekatan. Yang pertama itu ada metode langsung seperti aksi fisik atau kimiawi menggunakan dispersan langsung di laut ataupun melalui proses biologis di laut. Kemudian yang kedua ada metode tidak langsung berupa monitoring spasial menggunakan penginderaan jauh oceanografi. Dalam makalah ini, kami menerapkan metode tidak langsung tersebut dengan memanfaatkan citra satelit radar Sentinel-1. Keunggulan utamanya itu adalah kemampuannya untuk merekam secara konsisten tanpa gangguan awan pada waktu siang dan malam. Selanjutnya yaitu tujuan dari dibuatnya paper ini. Yang pertama yaitu untuk memetakan sebaran tumpahan minyak atau oil spill yang terjadi di sekitar perairan Pulau Karg, Iran pasca konflik Timur Tengah pada awal Mei tahun 2026 menggunakan citra Sentinel-1 SAR. Kemudian yang kedua, menganalisis keterkaitan pola sebarannya dengan kondisi angin dominan melalui visualisasi spasial berupa diagram Windrows dan plot vektor angin. Kemudian yang ketiga, memprediksi area kritis yang paling rentan guna meminimalkan kontaminasi terhadap wilayah perikanan tangkap dan juga jalur pelayaran aktif. Dalam penelitian ini, kami mengintegrasikan dua sumber data utama. Yang pertama itu adalah data penginderaan jauh berupa citra satelit radar Sentinel-1 berformat single look complex yang diakuisisi pada tanggal 6 Mei 2026 dan diperoleh dari Alaska Satellite Facility. Dan data kedua adalah data meteorologi berupa arah dan kecepatan angin selama 1 minggu pasca tumpahan, yaitu periode 7 Mei hingga 14 Mei 2026 yang bersumber dari ECMWF. Data angin ini nantinya krusial untuk menganalisis dinamika transport pergerakan tumpahan minyak di permukaan laut setelah satelit melakukan perekaman. Nah, selanjutnya kita masuk pada bagian metode, di mana metodologi yang kami lakukan yaitu melalui 3 tahapan utama, yaitu yang pertama adalah pengunduhan data yang meliputi citra Sentinel-1 SAR sebagai data utama pengamatan, kemudian ada data arah dan juga kecepatan angin untuk mendukung analisis dinamika sebaran minyak, serta berbagai data pendukung lainnya. Nah, data-data tersebut dipilih karena bisa memberikan informasi kondisi permukaan laut dan juga faktor meteorologi yang berpengaruh terhadap pergerakan tumpahan minyak di sekitar perairan Pulau Karg, Iran. Nah, kemudian tahap kedua yaitu pengolahan dan juga visualisasi data, di mana citra SAR diproses menggunakan software Snap melalui beberapa tahap pre-processing untuk meningkatkan kualitas citra dan juga mengurangi gangguan noise, di mana menggunakan fitur yaitu speckle filtering. Nah, sehingga karakteristik dark spot yang mengindikasikan keberadaan tumpahan minyak dapat terlihat lebih jelas. Hasil pengolahan kemudian kami visualisasikan dalam bentuk peta sebaran oil spill menggunakan software ArcGIS, sedangkan data angin diolah menjadi diagram Windrows menggunakan software WearPlot untuk menggambarkan pola arah dan juga kecepatan angin dominan selama periode pengamatan. Nah, kemudian untuk tahap yang terakhir adalah analisis spasial, di mana pada tahap ini dilakukan identifikasi area yang mana diduga mengalami tumpahan minyak berdasarkan nilai backscatter rendah yang muncul sebagai dark spot pada citra SAR. Nah, selanjutnya pola persebaran tersebut dibandingkan dengan kondisi angin dominan yang ditunjukkan oleh diagram Windrows untuk mengevaluasi hubungan antara arah angin ataupun kecenderungan transport minyak di perairan atau di permukaan laut di sekitar Pulau Karg tersebut. Nah, kemudian kami mengintegrasikan kedua informasi tersebut untuk memahami dinamika persebaran oil spill di sekitar Pulau Karg secara lebih komprehensif. Nah, berikut adalah peta persebaran oil spill atau tumpahan minyak di perairan Karg Island pada Mei tahun 2026. Di mana pada gambar ini menunjukkan hasil pemetaan indikasi tumpahan minyak di sekitar Pulau Karg, Iran
berdasarkan interpretasi citra SAR Sentinel-1. Nah, area berwarna merah merepresentasikan wilayah yang terindikasi sebagai oil spill karena memiliki nilai backscatter yang bisa dibilang lebih rendah dibandingkan dengan perairan di sekitarnya, sehingga muncul sebagai dark spot pada citra radar. Nah, kemudian untuk secara spasial, sebaran minyak tersebut terkonsentrasi di bagian selatan hingga tenggara Pulau Kark dengan pola yang cukup memanjang dan juga melebar menjauhi sumber pencemaran. Selain itu, membentuk juga hamparan utama yang cukup luas, di mana terdapat beberapa fragmen tumpahan yang terpisah di bagian timur tenggaranya, yang mengindikasikan adanya proses dispersi ataupun transport minyak di permukaan laut. Nah, pola persebaran ini itu menunjukkan bahwasannya minyak tidak hanya berada di sekitar lokasi sumber, tetapi lebih mengalami perpindahan mengikuti dinamika lingkungan laut. Nah, berdasarkan hasil analisis arah persebaran, arahnya itu dominan cenderung menuju sektor tenggara hingga timur tenggara, yang selanjutnya akan dibandingkan dengan kondisi angin dominan untuk memahami faktor-faktor yang mengontrol pergerakan tumpahan minyak di wilayah kajian. Nah, berikut adalah hasil visualisasi kondisi meteorologi angin di perairan Pulau Kark setelah tumpahan minyak terjadi. Berdasarkan diagram windrows yang telah kami buat menggunakan WR plot, terlihat jelas bahwa arah angin dominan selama periode pengamatan itu bergerak dari sektor barat laut menuju ke arah tenggara. Frekuensi tiupan angin dari arah barat laut ini mendominasi hingga lebih dari 15% dari total data pengamatan. Dari segi kekuatan, kecepatan angin secara umum berkisar antara 3,3 hingga 11,10 meter per second. Jika kita integrasikan dengan hukum empiris oceanografi, kecepatan drift tumpahan minyak di permukaan laut adalah sekitar 2 hingga 4% dari kecepatan angin permukaan. Berdasarkan data tersebut, kita bisa mengestimasikan bahwa polutan minyak yang hanyut itu adalah dengan kecepatan 0,2 hingga 0,8 knot secara konstan menuju sektor tenggara dan timur hingga tenggara Pulau Kark atau sekitar 0,1 hingga 0,4 meter per second. Pola pergerakan angin permukaan ini divalidasi juga oleh kesamaan arah anak panah pada peta plot vektor spasial yang kami buat menggunakan software Surfer. Nah, berdasarkan pola sebaran di citra yang memanjang ke tenggara dan didukung data angin yang barusan, kawasan yang paling kritis dan potensial terdampak tidak hanya perairan di sekitar Pulau Kark saja, tetapi juga bisa meluas ke wilayah tengah Teluk Persia. Jika tumpahan minyak ini terus bergerak tanpa penanganan yang cepat, maka dalam beberapa waktu ke depan polutan ini diprediksi kuat akan mencemari wilayah pesisir Iran bagian selatan, termasuk area sekitar Bushehr, di mana area-area tersebut terhubung langsung oleh sistem arus permukaan regional. Informasi mengenai lokasi yang berpotensi terkena inilah yang direkomendasikan untuk meminimalkan kontaminasi pada wilayah perikanan tangkap dan jalur pelayaran aktif yang ada di wilayah tersebut. Nah, berikutnya yaitu kesimpulan dari pengolahan dan juga pengamatan yang telah kami lakukan. Nah, berdasarkan hasil pengolahan citra SAR Sentinel-1, indikasi tumpahan minyak di sekitar Pulau Kark berhasil diidentifikasi melalui karakteristik dark spot yang memiliki nilai backscatter rendah, di mana dengan pola persebaran yang cenderung memanjang ke arah tenggara hingga timur tenggara gitu, di mana analisis windrows menunjukkan bahwa angin dominan berasal dari sekitar arah barat laut atau northwest dengan kecepatan berkisar 10 hingga 20 knot. Sehingga perkiraan kami di mana oil spill tersebut menghasilkan drift minyak sekitar 0,2 hingga 0,8 knot atau sekitar 2 hingga 4% dari kecepatan angin. Nah, kesesuaian antara arah angin dominan dan juga pola persebaran pada citra menunjukkan bahwa faktor meteorologi berperan juga di dalam mengendalikan transport minyak di permukaan laut. Sehingga integrasi citra SAR dan juga analisis windrows terbukti bisa memberikan informasi spasial yang efektif untuk mendukung pemantauan dan juga mitigasi pencemaran laut di wilayah kajian, yaitu di perairan Pulau Kark, Iran pada Mei tahun 2026. Nah, beberapa ini merupakan referensi ataupun daftar pustaka yang kami gunakan dalam penyusunan makalah. Oke, sekian pemaparan dari kelompok kami mengenai analisis sebaran tumpahan minyak di Pulau Kark, Iran.
Semoga video presentasi ini dapat memberikan manfaat serta gambaran yang jelas mengenai aplikasi penginderaan jauh oceanografi dalam pemantauan pencemaran laut. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.